Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda, Organizational Culture atau budaya organisasi. Nah, kekinian kalau kita melihat dari dunia industri, lembaga pendidikan, begitu ya, lembaga nirlaba atau organisasi yang lainnya, gitu ya, UMKM sekalipun begitu, maka sebenarnya budaya organisasi itu memiliki peran penting ya dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan sebuah organisasi gitu. Maka kita sebenarnya harus mengetahui nih alasan mengapa budaya organisasi itu penting gitu ya. Mengapa budaya organisasi itu penting bagi sebuah perusahaan tadi ya, UMKM, lembaga pendidikan gitu ya, atau lembaga nirlaba yang lainnya gitu ya, dalam melangsungkan kegiatannya begitu. Yang pertama adalah alasannya yaitu adalah meningkatkan produktivitas ya. Lalu ada membangun identitas organisasi, meningkatkan kepuasan kerja ya, mendorong inovasi dan kreativitas. Lalu ada meningkatkan kerjasama tim, membantu ya menghadapi perubahan, meningkatkan keterlibatan karyawan ya, lalu juga membangun kepercayaan dengan stakeholder. Nah, sedikit saja untuk pengantar untuk tadi alasan-alasan yang sudah dikemukakan. Lalu gimana strateginya? Tentu strateginya salah satunya adalah kita harus mengembangkan visi dan misi yang jelas. Jadi di perusahaan atau organisasi tersebut harus ada visi dan misi yang jelas. Nah, ini akan sangat berpengaruh ya. Tentu kalau misalkan visi misi dari sebuah organisasi itu jelas, maka itu akan menjadi panduan ya kemana arah organisasi itu berjalan begitu. Lalu membangun komunikasi yang efektif tentu bukan hanya hanya perintah dan larangan begitu ya. Seperti orang tua dengan anak gitu ya, terkadang seperti itu gitu secara umumnya hanya perintah dan larangan. Itu dihindari. Maka kekinian juga kita harus komunikatif ya dengan semua staff atau stakeholder yang ada di sebuah lembaga organisasi. Lalu selanjutnya strateginya adalah mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Ya, tentu ya harus ada upgrade-upgrade yang dilakukan oleh pimpinan kepada para staff atau stakeholder yang berkaitan dengan program kerja atau visi misi yang memang sudah ditetapkan begitu. Lalu juga meningkatkan keterlibatan pegawai ya, lalu mengembangkan sistem penghargaan dan pengakuan. Nah, ini juga menjadi penting nih, mengembangkan sistem penghargaan dan pengakuan. Jadi kayak reward-reward kecil gitu ya. Itu ketika ada juklaknya atau misalkan boleh katakan peraturan atau boleh katakan ada ART gitu, ataupun misalkan tidak tertulis tetapi itu menjadi acuan untuk pimpinan atau misalkan kepala lembaga, itu akan menjadi sebuah hal yang baik bagi berlangsungnya organisasi tersebut ya dengan adanya sistem penghargaan dan pengakuan. Misal eh, kalau misalkan di lembaga pendidikan misalkan guru terajin gitu ya, atau misalkan guru favorit dengan metode mengajar inovatif gitu ya. Kalau misalkan dalam pegawai atau misalkan di karyawan, misalkan karyawan berprestasi karena misalkan indikatornya mengerjakan tugas tepat waktu, mendapatkan proyek atau tender paling banyak. Nah, itu juga kan menjadi sebuah hal yang patut diberikan pengakuan gitu atau penghargaan sehingga kinerjanya akan menjadi lebih baik lagi dan itu kan menjadi contoh ya bagi rekan kerja, bagi rekan guru yang lainnya di dalam rangka budaya organisasi ini sehingga nanti akan terpacu gitu ya, seperti itu. Lalu membangun lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya.
ya membangun lingkungan kerja yang positif dan mendukung dalam rangka strategi untuk meningkatkan budaya organisasi yang positif juga gitu ya. Jadi sejatinya itu akan menjadi hal yang penting sekali gitu, strategi lingkungan kerja yang positif ini. Jadi setiap dari anggota stakeholdernya ya sportif gitu, saling saling membantu gitu ya kerjasamanya begitu, bukan saling sikut menyikut untuk naik jabatan ya gitu. Nah seperti itu prosesnya ya, itu sedikit strateginya ya. Oke, nah selanjutnya ya ini teori teori ya terkait dengan budaya organisasi ya begitu. Nah, ini ada 6 teori ya yang saya kemukakan gitu. Nah, ini ada Sein 2005 ya. Mendefinisikan budaya organisasi adalah sebagai kumpulan kepercayaan dan asumsi yang tidak disadari yang menentukan nilai-nilai organisasi, dan melalui nilai-nilai ini tindakan organisasi kolektif dan individualistik dari organisasi akan dibentuk begitu ya. Lalu ada Kroeber and Clarkhon gitu ya di 2005 yang mengatakan bahwa budaya organisasi adalah cara hidup seseorang ya, warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya ya. Contoh, salah satu contohnya kalau Kroeber itu ada cara berpikir, perasaan, dan kepercayaan gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu Robbins 2007 dia mengatakan budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menuntut kebijakan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. Cara pekerjaan dilakukan di tempat itu dan asumsi kepercayaan besar yang terdapat di antara anggota organisasi. Begitu ya. Jadi selanjutnya ini ada Gerald Greenberg dan Robert Baron di 2003, yaitu menyatakan budaya organisasi sebagai kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, norma, perilaku, dan harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Jadi sebenarnya secara sederhana akar dari budaya organisasi ini adalah serangkaian karakteristik inti yang dihargai secara kolektif oleh anggota organisasi. Jadi patokannya adalah penilaian dari anggota organisasi gitu ya. Nah, irisannya tadi dengan teori-teori sebelumnya sudah nyambung ya begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada dari Robert Kreitner, Angel Kinitsky 2001 mengatakan budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas dari sebuah perusahaan gitu ya. Dan di Kreitner dan Kiniki ini menunjukkan ada 3 ya, ada budaya organisasi yang diteruskan ya kepada pekerja baru melalui proses sosialisasi. Lalu ada budaya organisasi yang mempengaruhi perilaku kita di pekerjaan. Lalu ada budaya organisasi bekerja pada 2 tingkatan yang berbeda. Itu bagian-bagian atau yang dikatakan oleh Kreitner sebagai subbagian dari budaya organisasi begitu ya. Jadi tidak hanya satu, tapi dibagi 3 ya. Nah, selanjutnya ada Jerome Wan di 2006 mengatakan secara sederhana budaya organisasi itu adalah sistem keyakinan kolektif yang dimiliki orang dalam organisasi tentang kemampuan mereka bersaing di pasar dan bagaimana mereka bertindak dalam sistem keyakinan tersebut, ya memberikan nilai tambah produk dan jasa di pasar pelanggan sebagai imbalan atas penghargaan finansial. Jadi boleh dikatakan Jerome Wan ini secara sederhana itu terkait dengan sikap gitu ya. Lalu ada sistem keyakinan, perilaku, nilai-nilai, tata cara dari perusahaan ya.
Ya, terutama tentu ya tindakan serta kinerja pekerja dan manajemen. Jadi terkait dengan budaya organisasi ini komprehensif gitu ya, semuanya begitu. Seperti itu ya. Nah, sehingga ya indikator dari budaya organisasi, organizational culture ya, kita bisa katakan sebagai persepsi kepala sekolah terhadap nilai dan keyakinan yang dimiliki organisasi dan hal tersebut dijadikan suatu aturan yang baku bagi pegawai untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasinya. Indikatornya ada jujur dan memiliki integritas tinggi, memiliki etika akhlak mulia dan memberi suri teladan, taat hukum dan aturan yang berlaku, bertanggung jawab dan akuntabel, menghormati hak dan tidak menyalahkan orang lain, mencintai pekerjaan dan mau bekerja keras, meningkatkan transparansi dan koordinasi, bersahaja dalam kehidupan dan disiplin tinggi. Jadi ini adalah indikator-indikator dari budaya organisasi yang tadi disintesiskan ya, dari berbagai teori-teori yang sudah dikemukakan tadi di awal di slide 2. Nah, ini ya semoga budaya organisasi di lingkungan kerja kita gitu ya, di perusahaan, di lembaga pendidikan itu baik, positif gitu ya. Sehingga tentu endingnya adalah tercapainya semua program-program, visi dan misi yang sudah ditentukan oleh lembaga pendidikan atau perusahaan atau lembaga UMKM yang Bapak Ibu naungi atau yang Bapak Ibu bernaung di dalamnya begitu ya, terkait dengan budaya organisasi. Baik ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.